إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Umur Restu Cikampek. Silakan Umur Restu. Begini Ustaz, bagaimana cara menghisab diri di dunia ini seperti apa yang diucapkan Umar bin Khattab itu? Sementara banyak hal-hal yang membuat hati ini lalai. Dan yang kedua Ustaz, apakah keburukan-keburukan hati yang tidak diamalkan gitu, maksudnya hanya dalam hati, nanti dibongkar, dimintai pertanggungjawaban di yaumil kiamah nanti Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, cara menghisab diri, mengintrospeksi diri adalah dengan cara selalu berusaha sebelum berbuat itu selalu menanyakan tujuan kita berbuat ini apa. Inilah seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, cara untuk yang namanya muhasabatun nafs. Cara untuk selalu menghitung dan menundukkan diri kita, menundukkan nafsu kita adalah diarahkan dan dipaksa untuk selalu melakukan kebaikan dan selalu ditanyakan tentang apa yang akan dilakukannya. Ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minasyariki li syarikih. Seseorang tidak akan mencapai hakikat takwa sampai dia dalam memperhitungkan dan mengoreksi nafsunya lebih ketat daripada seorang sekutu dagang terhadap sekutu dagang lainnya yang suka berkhianat, yang suka membawa lari harta. Jadi setiap kita mau berbuat kita bertanya, datangkan kebaikan atau tidak? Ada manfaatnya di hari kemudian atau tidak? Merugikan saya atau tidak? Ini sebelum berbuat kita lakukan seperti itu. Kalau yang sudah kita lakukan dosa, kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka dengan cara seperti ini kita selalu akan bisa menyeleksi perbuatan atau ucapan yang akan kita lakukan agar tidak membawa keburukan bagi kita dan semakin menambah masalah kita pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan ini memang sulit, tapi inilah cara untuk bisa melakukan muhasabatun nafs yang ini saya sudah terangkan dalam beberapa kajian kita, bahwasanya inilah satu-satunya cara untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menundukkan hawa nafsu yang merupakan penghalang utama bagi manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua yang berhubungan dengan amalan hati manusia, apakah dihisab, ditampakkan? Maka Imam Syaukani rahimahullah taala punya satu risalah yang menyebutkan bahwa semua yang namanya hadisun nafs, ya, bisikan dalam hati itu tidak akan diperhitungkan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Awalnya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkannya, kemudian Allah memberikan keringanan kepada umat ini karena umat ini tidak mampu. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, ya, Inna Allah tajawaza li an ummati, Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi umatku apa-apa yang dibisikkan dalam jiwa mereka sebelum dia mengucapkan atau melakukannya. Kata Imam Syaukani rahimahullah taala, maka ini berlaku untuk semua yang namanya hadisun nafs selama belum diucapkan atau dilakukan. Tentu saja permasalahan ini untuk ulama lain seperti Ibnu Qayyim, beliau membedakan antara sekedar bisikan, ada yang sudah menjadi tekad, sudah menjadi keinginan kuat, tapi belum dikeluarkan. Beliau mengatakan ini ada yang dihisab, ada yang diperhitungkan. Cuman Syaukani benar-benar mengambil dengan keumuman dalil tadi bahwa ukurannya adalah selama belum dilakukan dan selama belum diucapkan. Jadi ada perselisihan dalam masalah ini yang saya pahami. Cuman Syaukani mengatakan ini umum, hadis tadi adalah bersifat umum, yang menunjukkan tidak akan dihisab apapun yang masih terdapat dalam jiwa seorang hamba selama dia belum melakukan sebab-sebab dalam bentuk perbuatan atau ucapan
yang menjadikan hal tadi ya keluar dari jiwanya, keluar dari dalam hatinya. Maka ini penjelasan beliau yang jelas apa ini kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan memudahkan pengampunan dari keburukan-keburukan kita dan kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah dan melakukan penghambaan diri di hadapannya. Nah,